Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salat sunat tarawih, salat sunnah yang kita tunggu 1 tahun lamanya. Kita rindu untuk melakukannya. Karena salah satu alasannya mendapatkan kemuliaan, pahala yang begitu banyak. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja orang yang melakukan berdiri di bulan malam Ramadan, yaitu maksudnya sholat tarawih karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Luar biasa. Tetapi terkadang sebagian dari kita, naudzubillah mendalik, dohirnya melakukan sholat sunat tarawih. Dia melakukan istiqomah 30 malam full, tapi ternyata pahalanya tidak dia dapat. Kenapa? Salah satu di antaranya alasannya, kalau dipandang dari sudut hukum fikihnya, dia melakukan kesalahan dalam melakukan sholat tersebut. Sehingga kesalahan tersebut yang berakibat membatalkan sholatnya. Kalau membatalkan sholatnya berarti seperti tidak sholat. Nah, yang perlu kita cermati dan kadang-kadang kita tidak sadar. Apa-apa yang membatalkan sholat fardu sama juga membatalkan sholat sunnah. Kalau itu dilakukan. Apa-apa yang disunahkan di dalam sholat fardu juga disunahkan di sholat sunnah. Yang kita bahas adalah yang membatalkan di sholat fardu juga membatalkan sholat sunnah. Yaitu apa? Rukun sholat itu ada 17. Ya, di antara rukun sholat tersebut ya ada namanya rukun qauli, ucapan. Rukun ucapannya ada 4. Pertama takbiratul ihram, kedua membaca Fatihah, ketiga tahiyat akhir, keempat adalah membaca salam yang pertama. Nah, ternyata yang kita sholati sekarang ini yaitu membaca suratul Fatihah dan tahiyat akhir. Kenapa? Karena membaca suratul Fatihah itu juga mempunyai syarat-syarat sah membaca suratul Fatihah. Di mana dalam kitab Fikih Safinah, syarat-syarat sah Fatihah itu ada 10. Di antara 10 tersebut, yang nomor 3 adalah menjaga huruf-hurufnya, yang keempat adalah menjaga tasydidnya. Di mana kalau kita kecenderungan membacanya terlalu cepat dalam sholat tarawih, dikhawatirkan bagi orang yang bukan ahli baca Quran, dikhawatirkan huruf-hurufnya tersebut tidak terjaga. Mungkin makrosnya tidak pas, mungkin yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, dan sebagainya. Dan juga kalau bacanya terlalu cepat bagi orang yang bukan ahli Quran, maka dikhawatirkan tasjidnya saat dibaca tidak nampak. Sehingga kalau itu terjadi, menyebabkan tidak sah membaca Fatihahnya. Kalau baca Fatihah tidak sah berarti apa? Ya berarti sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia seperti tidak sholat. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sholatnya terlalu cepat. Seperti itu. Lalu berikutnya, rukun daripada sholat tersebut yaitu rukun fi'li, rukun gerakan. Yaitu rukun gerakan itu ada yang namanya tumakninah. Apa itu tumakninah? Wa tumakninatu hiya sukunun baina harakatain biqadri subhanallah wa tajibu fi arba'ati arkani wa hiya ar-ruku'u wal iktidalu was sujudu wa julusu baina sajdatain. Tumakninah adalah berdiam sejenak antara 2 rukun gerakan sepanjang kalimat yang dibutuhkan subhanallah. Tumakninah ini adalah hukumnya wajib, diulangi kembali wajib. Dilakukan pada 4 rukun. Rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Jadi tumakninah itu apa? Berdiam sejenak antara 2 rukun, seolah-olah diamnya tersebut diperlukan minimal, yaitu apa? Membaca kalimat subhanallah. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca kalimat subhanallah. Maka dari itu, kalau tumakninah dilanggar, maka tidak sah sholatnya. Akan Al-Fakir praktekan bagaimana tumakninah tersebut kalau dilanggar yang menyebabkan batal. Anggap itu kumpulan. Ya. Ini adalah contoh sholat yang tidak tumakninah sehingga batal. Ya, sehingga batal. Allahu Akbar. Saya membaca iftitah, Fatihah surat, setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua tidak tumakninah. Saya akan menjadi rukuk yang tidak tumakninah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak tumakninah. Karena antara 2 rukun tersebut
tidak berhenti, tidak diam pada tempatnya. Lalu bagaimana? Ya wajib rukun tumakninah, karena tumakninah itu rukun. Nah, ini contoh yang tumakninah. Ya, Allahu Akbar, saya baca iftitah, Fatihah surat. Lalu setelah itu saya tumakninah dengan rukun-rukun berikutnya. Ini yang tumakninah. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tumakninah. Jadi ada gerakan berhenti di antara rukun-rukun yang rukunnya itu mesti tumakninah. Sehingga para hadirin dimanapun berada, mari, kapan lagi kita mau mendapatkan pahala yang besar seperti itu? Mari jaga sholat tersebut. Sehingga ingat, tarawih ini artinya apa? Istirahat. Istirahatkan santai-santai. Jadi dinikmati. Jadi jangan terlalu buru-buru. Ya, kalau bisa paling tidak sedang-sedang. Sehingga kita bisa menikmati sholat kita, yaitu kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan rahmatnya, yang akhirnya kita akan mendapatkan setelah sholat tarawih tersebut apa? Dosa-dosa kita yang dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah agar kita bisa mengerjakan sholat sunat tarawih dengan hukum-hukum fikih yang semestinya, sehingga sholat tarawih kita dianggap sah secara hukum fikih dan kita mendapatkan pahala yang besar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.